ماء نافذ يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط ضامي والماء ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجات فأنله المطالب فلو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جالوا بدموع السواقي الله عليه فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأمروا للمحبوب ويمنع باب من القوم وهو قائل لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى بملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الهنائي اللهم صل وسلم وبارك صعد إلي أموال محبين على الأكلام وما نستفتح بعيون حديثي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فانتزع عرش قرابا واجتب الشام وازداد الكرسي هيبة وقورا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وعليه وسلم شاكرا شاكرا حامدا كأنه المذبح في التمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وأصحاب رسول الله لا مجيب السائلين حمدا النائمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي ويؤوي ويرسل اللهم صل على سيدنا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إلا الله لا إله 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 إلا الله يا ربنا نحمد يا رب الجلال والتكريم والسلطان سبحانك لا نحصي عليك كما سنت على نفسك لك الحمد ولك الله ولك الحمد إذا رضيت وهي المنظور للسيئة وترفعنا لك المعين وعلى سبحانك yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kami. Singkat acara berikutnya adalah acara sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DKM sekaligus Ketua Panitia Bapak Ustaz Haji Amiruddin. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala jamaah bersuci di timur. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya kita sama-sama telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada syukur kita kepada Allah, kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita dari rumah kita masing-masing diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang selalu sepas ikut serta yaitu bersuci. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul, namun belum nampak saya kelihatan, mungkin ada apa? Ada. Alhamdulillah kita lillahi ta'ala untuk berhati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan aktivitas kita, program kita bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, alhamdulillah Ketua Bersuci Bapak Haji Asman Mansur Dewan. Yang saya hormati guru kita Asman Bersuci Bapak Haji Muhammad Daud Salim SNP MSI. Yang saya hormati guru kita Bapak Haji Rumin Sobrudi Sarjana Agama. Mudah-mudahan beliau selalu diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ustaz Musi
yang saya hormati Bapak Ustaz Gendon, Ustaz Effendi, dan saya hormati Sepuh kita Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Bapak Haji Abdul. Mudah-mudahan juga dia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Babin Sa'ade, Bapak Samimun yang selalu alhamdulillah aktif. Yang saya hormati Dimas Pol juga alhamdulillah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua RT dan RW di wilayah RW 04 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun juga mengenai rasa hormat dan haji. Yang saya hormati Ketua DKM, alhamdulillah istiqomah sebesar kegiatan aktif kita di hari Minggu yang kita laksanakan di Kelurahan Cimahi. Pertama-tama saya tidak bersyukur sama Allah Subhanahu Ketua DKM yang juga sering aktif di kegiatan kemasyarakatan ketika saya dan hadir di istiqomah memperjuangkan kegiatan keagamaan di sini. Tadi Pak Yesku juga mandorasi akhirnya anak didik ini sudah dikerjakan jalan duduk perapatan duduk perbedaan bumi terus jalan Haji Ambilun saya itu sudah juga dilaksanakan. Nah minggu besok juga akan dilaksanakan terus jalan lalu ini bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota Bekasi yang ini tahun kemarin kita nomor diurut 10 besar. Ini ternyata pembangunan kita cukup lumayan. Ada bantuan penerima sosial, bansos dari BPD. Ada padahal PNPU sudah kasih data yang akurat yang juga kepada hidup baik-baik sini. Saya terpengaruh begini ya. Saya juga mengalami itu di perusahaan selalu digampangkan dalam urusan kita dan mudah-mudahan rezeki kita selalu dikasih rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi biyadihi an-naf'u wa biyadihi ad-darar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para guru, para kiai, para asatid yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tetap itu guru kita yang harus kita hormati dan harus kita doakan. Semoga Allah berikan panjang umur, sehatkan badannya, ilmunya lebih bermanfaat buat kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang saya hormati Sahibul Ma'had Kiai Haji Rumin Syarifuddin, mata'allahu biduli hayati wa nafa'ana bina bi'ulumin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah yang pada saat ini mungkin masih di bandara, tapi saya juga belum dapat informasinya. Tapi kemarin karena banyak postingannya, kita doakan anaknya semoga berhasil jadi anak yang solehah. Kita nih Cikibul alhamdulillah sekarang sudah ada pelajar di mana-mana di luar negeri. Ada di Mesir, ada di Pakistan, ada di Abu Dhabi, ada di Hadramaut, ada di Yordan, ada yang anaknya Pak Lurah ini di Libya, daerahnya Muammar Gaddafi. Kita doakan semuanya semoga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ketua RPM yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua, semoga beliau juga panjang umur, sehat walafiat, sehingga duitnya lebih banyak lagi tersebar di tengah-tengah masyarakat. Bapak Babinsa dan Dimas Mol yang saya hormati, seluruh DKM Masjid dan Musola, wabil khusus DKM Masjid Nurul Hikmah, semoga Allah juga berikan panjang umur, sehat walafiat. Jamaah bersuci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini termasuk orang yang terjaring dalam jaringan Rasulullah SAW, termasuk orang yang beriman. Jadi kalau kata Rasulullah, idza ra'aitum mu'mina fil masjid fashhadu annahu bil iman. Kalau kalian melihat orang ada di dalam masjid itu, saksikan mereka punya iman. Ini kita tergolong orang yang punya iman, yang Allah angkat derajatnya. Rafa'allahul mu'minina bi imanihim. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dengan iman. Itu dalam surat Al-Mujadah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ada dua golongan manusia yang Allah angkat derajatnya. Pertama, orang yang beriman. Ini orang yang beriman ini diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah akan memberikan derajat kepada seorang, siapapun gak bisa merendahkannya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah memberi, maka tidak ada yang bisa melarang. Kalau Allah sudah melarang, kalau Allah mencegah, gak ada yang bisa memberi. Kalau Allah sudah mengangkat derajatnya seseorang, 1000 kali orang merendahkan dia, gak bakal mendapat semangat apa? Semangat Allah berinfak, perbanyak infaknya biar tambah berkah. Amin. Per hari ini nih ada kita ini harus dicari oleh santri. Harus dicari oleh santri. Itu kenapa? Yarfa'illahul ladzina. Kenapa itu bil mudhari lalu kasrah? Padahal dalam kaidahnya itu ilun sulasi idza yajalaku abwabuhu situn kama satusradun. Itu fi'il sulasi mujarrad, babnya ada 6 sebagaimana bakal diterangkan. Kalau fi'il madhi ain fi'ilnya fathah, kalau fi'il madhi ain fi'ilnya fathah berarti fa'ala. Kalau ain fi'il madhinya dirumahkan fa'ula, maka fi'il mudhari'nya mesti yaqulu, fa'ula yaqulu. Kalau ain fi'il madhinya kasrah, boleh fathah boleh kasrah. Fa'ila yaf'alu boleh, fa'ila yaf'ilu boleh, terlepas daripada fa'ala yaqulu, fa'ala yaf'alu, fa'ula yaqulu, fa'ala yaf'ilu. Semua akhir fi'il mudhari adalah harus rofa. Yaqulu, yaf'ilu, yaf'alu harus rofa.
Kenapa dalam yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini harus dicari oleh santri nih. Kenapa yarfa'i enggak yarfa'un? Kenapa enggak yarfa'un jadi yarfa'i? Dicari sama santrinya, PR di santri ya. PR di santri nih. Nanti kalau udah ketari apa jawabannya, setor sama kiai ini. Nih kiai ini setoran saya dari penceramah kemarin. Ini tantangan bagi santrinya. Dijamin. Itu surat Al-Mujadalah kalau enggak ya 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza taqasaw fil majalis yafsahillahu lahidi. Kalau ada orang datang nih, kita nih sedang kumpul nih, orang datang ini mau duduk, di mana duduknya? Nah, hendaknya kita yafsahillah, kasih tempat. Wa idza qila lakum sujud fansujud. Kalau kita perlu berdiri ya berdiri gitu. Tapi terus yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Kenapa jadi kasroh lam fi'ilnya bukan yarfa'u tapi ya dicari santri di tangan. Nih orang yang beriman, nih nanti konsekuensinya Allah akan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Apa kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman? Kalau dalam istilah kita nih biasanya kita dapat voucher tapi syarat dan ketentuan berlaku. Orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Kata Allah, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Diangkat derajat sudah di alam dunia ini. Nanti di akhirat Allah sediakan keberuntungan yang akan didapat. Cuma syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang dalam sholatnya khusyuk. Sudahkah sholat kita khusyuk? Sudah apa belum? Belum. Kenapa tuh? Kita memang nggak bisa khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk kita hanya sebatas pada takbiratul ihram. Usolli fardal maghribi salata rakaat mustaqbilan qiblati adaan maulai ta'ala Allah. Khusyuk. Begitu bar udah acak-acakan tuh. Tinggal kemana tuh? Lagi bersuci di masjid nih, kalau masjid mesti dapat duduk. Udah ingat tuh. Saya parkir di mana? Saya harus kemana? Ingat ke pasar segala macam. Habis ini saya mau ngapain? Nanti habis ngapain? Mau ngapain siang, sore ngapain? Ingat semuanya tuh. Khusyuk sholat kita hanya sebatas takbiratul. Sahkah sholat kita begitu? Sah? Udah? Sah? Udah yakini sah? Kalau enggak, kalau ngaku enggak sah, harus kodok soalnya. Kan kalau ada syarat dan rukunnya sholat sah. Syaratnya ada wudu dulu tuh. Kita tutup aurat, itu syarat tuh. Udah sah. Gak ada najis di badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita gak ada najis. Syaratnya tuh sah. Rukunnya Fatihah kita baca, ruku sujud ada, tahiyat ada, assalamualaikum ada, benar gak? Sah gak sholat kita? Sah. Kalau merasa gak sah harus kodok sholatnya tuh. Ayo dari mulai balik tuh dan sampai hari ini nih kodokin sholat itu. Gimana? Ada nggak pahalanya begitu? Itu lain lagi. Soal dan sah dan tidaknya sah dan tidak sholat kita tergantung syarat dan rukunnya ada enggak. Kalau syarat dan rukunnya ada, sah sholat kita. Ada enggak pahalanya? Tergantung khusyuk dan enggaknya. Itu dia. Jadi sholat kita kalau selama ini belum khusyuk, ada enggak pahalanya? Wallahu a'lam. Pengen mah ada. Tapi kalau keadaannya begini, hati gimana udah? Pengen hati memeluk gunung, pengennya sempurna sholat kita, tapi ya gimana kita hati udah kemana-mana udah. Sholat kita aprak-aprakan. Lebih baik sholat kita aprak-aprakan ketimbang orang aprak-aprakan enggak. Nah itu dia. Mana jauh tuh musafir lewat zuhur di kendaraan. Sholatnya kapan? Mestinya kan ada dipakai tuh rukhsah, ada jamak qashar. Jangan sampai kemana-mana nggak sholat. Yang gitu. Jadi kemana-mana nggak sholat. Jadi
walaupun aprakan daripada mereka aprak-aprakan enggak. Astagfirullah. Tuh. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Itu diterima enggak sama Allah sholat kita tuh. Tadi udah sah. Ada pahalanya apa enggak? Tergantung khusyuk dan enggaknya. Sekarang sholat kita diterima apa enggak? Jadi yang itu pertanyaannya beda kan? Kalau sholat kita ikhlas semata-mata karena Allah, diterima sholatnya, walaupun enggak ada pahalanya. Tapi sholat kita karena siapa? Ya rajin banget sholatnya, takbiratul ihram sambil kenapa? Khusyuk banget itu. Di belakang ada calon mertua. Kan bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi lil mertua, gitu kan? Jadi adakah pahalanya enggak? Terus terima enggak sholat kita? Sampai pertanyaan berbeda. 3 jawaban dari 3 pertanyaan di dalam ibadah. Jaminannya orang iman dia itu akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Pertama, alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Yang kedua, jaminannya, syarat dan ketentuan yang berlaku, wa anil lagwi mu'ridun. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya. Sono yuk jalan-jalan, ngapain? Ya ngapain aja. No. Jadi kalian kalau ngabuburit, ayah manfaatnya ngabuburit. Jalan-jalan ngabuburit, ada nggak manfaatnya? Ayah betul. Yang waktunya. Saparo jawab ayah, saparo jawab tuh, saparone lobana cicing kayak. Iya itu masalah. Sebab ayah sieun teueuh, sebab eueuh sieun ayah, dengan cicing aman. Tergantung niat kita, terserah. Wa anil lagwi dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan maksiat berpaling dari itu. Insya Allah itu ketentuan dan syarat berlaku bagi orang yang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Yang keempat, wa aniz zakati fa'ilun. Dia kalau sudah nisab mengeluarkan zakat. Nisab batas minimal untuk mengeluarkan zakat, itu nisab namanya. Dia punya emas, nisabnya berapa? 85 gram. Bukan 80 kilo, 85 gram. Punya emas segitu, udah dihitung. Sudah 1 tahun apa belum? Hitung, keluar di 2,5%. Kita di jualan, kita punya toko, dagang, dihitung semua barang yang ada dan uang yang tunai, dihitung semua. Cukup nggak kalau diemaskan 85 gram? Kalau ada seharga itu, keluarin 2,5%. Kalau pas dihitung-hitung, ya nggak kayak 25 juta, 30 juta, itu jangan. Juga meski dan 1 gram nggak harus. Itu pun bukan menjadi perhiasan yang disimpan. Di kotaknya ada kotaknya, orang kaya ada kotak emas tuh. Itu kamu naik nyorong kotaknya dia bawa kabeh. Gak usah buka kotaknya, bawa kotaknya. Jadi megahan. Jadi yang disimpan, yang dipakai perhiasan meskipun 2 kilo. Di tangan kiri 1 kilo, tangan kanan 1 kilo, kalung 1 kilo juga, anting 1/2 kilo, kakinya ada juga 1 kilo. Kira-kira bisa jalan apa enggak? Yang begitu meskipun berkilo-kilo, gak usah disakatin. Tapi jangan begini, yang tadinya disimpan begitu udah mau 1 tahun, dipakai semuanya supaya gak zakat. Gak begitu. Wa zakati failun. Orang yang di akhirat sudah nisab, yang begitu ada jaminan di Allah. Boleh beruji dan hakul, dia menjaga farjinya. Ini kalau istrinya illa ala azwajihim, dijaga farjinya kecuali terhadap suaminya. Kalau suaminya minta, kasih. Kalau suaminya nggak minta, tawarin. Itu mestinya saya mau begini pada ibu-ibu nih. Ya mestinya begini. Apabila seorang istri dipanggil oleh suaminya, mak yuk, itu nonton sinetron terus. Itu suami udah nungguin di kamar, udah batuk, udah dehem gitu, ini belum datang juga, sinetron apa sih? Besoknya tuh TV-nya digeprek nih ya, supaya nggak nonton sinetron lagi. Ini perempuan yang begitu nih,
Dia diajak sama suaminya, nggak mau. Emang nggak ada dosanya begitu? Ini sedih ibu di sini. La'anatha alaihi malaikat wan nas ajmain. Dilaknat oleh malaikat dan oleh manusia. Ngajak-ngajak 8 suaminya tuh, mak yuk. Mak neng. Apa malu? Jadi kalau malu bapak lu. Dijikung jadi terus. Diajak nggak mau, masih nonton sinetron terus. Udah deh begitu, udah geser begini, balik sana. Belum datang juga. Tidur suaminya dalam keadaan mangkal terhadap istrinya sampai pagi itu istri dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan oleh manusia semuanya. Nauzubillah. Tidur tuh suami, tapi matanya merem, tapi hatinya wal ainu qad na'asat wa qalbuhu melayang-layang. Matanya merem, hatinya melayang-layang. Aduh, naik ke kepala tuh, pusing. Gak dikasih tidur, tapi mangkal terus. Dalam keadaan begitu suami, istri sampai pagi dilaknat oleh malaikat. Nauzubillah min. Ada ibu-ibu ada. Kita bilangin ibu ya. Itu kalau sama orang lain dijaga partinya, tapi sama suami dikasihin. Suami minta kasih, dia minta ditawarin. Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau mau tidur bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kau ada perlu sama diriku? Kalau Rasulullah jawab, ya udah. Siti Aisyah siap-siap udah ada. Kalau ditanya lagi Rasulullah, apakah ada perlu buat diriku? Tidak ya Aisyah, silakan tidur. Siti Aisyah tidurnya. Tapi kalau Rasulullah ada perlu dengan Siti Aisyah udah tidur dulu. Begitu kita suka ditanya begitu nggak sama istri kita kan? Nggak pernah. Wa ala azwajihim ila ala azwajihim, kecuali terhadap suami. Itu kalau orang bisa begitu tuh, jaminan dari Allah bagi orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Terus wali amanatihim ra'un, kalau mendapatkan amanat dijaga itu amanat. Amanat dari Allah, amanat dari manusia dijaga benar amanat. Dari Allah kita dititipi anak tuh. Anak tuh jangan sampai tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Tidak ada harapan ingin mempunyai anak yang soleh dan solehah. Memang bukan jaminan kita. Kita ingin punya anak yang soleh dan solehah, tapi bukan jaminan kita perlimpahannya. Tergantung Allah yang menentukan. Yang penting hati kita ada keinginan untuk mempunyai anak yang soleh dan dipondokin anak, pesantrenin anak. Saya pernah bilang begini, anak yang mondok itu dipilih anak yang paling cerdas di keluarga kita. Kenapa? Pelajarannya banyak di pesantren ketimbang sekolah umum. Saya tidak merendahkan sekolah umum, tapi apa yang ada di sekolah umum di pesantren ada, tapi ada apa yang ada di pesantren nggak ada di sekolah umum. Apa yang ada di pelajaran umum di pesantren ada semuanya, tapi apa yang ada di pesantren pelajarannya nggak ada di sekolah umum. Saya bukan merendahkan sekolah umum, tapi ingin mendapatkan lebih pelajarannya. Pesantrenkan anak yang cerdas. Ada ilmu bayan, ilmu badai, ilmu mantek, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ulumul Quran, ada tajwid, ada macam-macam ilmu tuh. Manteknya belum, nahu sorotnya belum. Kitab nahunya ada berapa macam, sorotnya ada berapa macam. Kalau anaknya yang IQ-nya, Pak, kayaknya pesantren gini amat ya. Butuh baik Pak, pulang BA. Itu motifnya salah. Alasannya buduk. Tapi saya kasih semangat buat bapak-bapak. Anak pondok itu buduk kayaknya merupakan satu keharusan. Jangankan anak bapak yang baru mondok, saya sama produk tuh banyak genon tuh yang mondok. Buduk. Dulu buduk aja nabe. Anaknya santrinya buduk, kiainya bunga.
buduk iya kayak gimana bunga kenapa itu buduk santrinya dibawa pulang gak usah diobatin seminggu sembuh berangkat lagi ke pesantren seminggu buduk deh pulang jadi gak usah diobatin bu obatnya pulang ke rumah seminggu sembuh iya anak saya dulu tuh di mana tuh di Puntat pesantren sampai ke anunya diserang juga habis sekolah kita diplastikin gitu kenapa takutnya teh sama celana diplastikin ya dong gitu amat tuh enggak mau pulang yang segini aja biarin di pondok itu semangat itu gitu sekarang ada di Hadratul Maut mohon doanya semoga jadi anak yang soleh itu astagfirullah itu gak ada yang gak bunuh semua bunuh saya pernah nganterin dari Curug Sukabumi itu temanku dia emang agak tertutup tapi badannya tuh pada biru-biru nanah ya nanah kan biru-biru bunuh pada kalau dibuka bajunya tapi emang apa pendiam orangnya itu saya anterin naik bis naik ke sampai Bogor ada Sukabumi Bekasi Bogor Bekasi di perjalanan muntah ini cerita buduk nih tapi kita sebagai orang tua jangan patah semangat siapa tahu kita lulus dari ujian itu anak kita akan menjadi anak yang soleh yang punya ilmu yang nafik jangan mengeluh pak yang begitu mah udah biasa biarin dong buduk man tak udah sembuh gituin aja udah itu barokahnya di situ kita berikan semangat jangan diberikan jangan dikasih kendor kita berikan semangat kalau bisa ya udah nanti biasanya kiriman berapa 200.000 kali tambah jadi 500.000 biar tambah semangat gitu biar tambah semangat jangan begini ya tong duduk baiknya seminggu pulang seminggu berapa lagi duduk lagi udah pulang aja di rumah suara ya gitu mudah memang bukan jaminan kita betah dan tidaknya itu bukan urusan kita tapi Allah juga yang menentukan itu kita petani itu tugasnya menanam padi suatu dan tidaknya bukan urusan petani Allah kita berharap ingin punya anak yang soleh dan solehah tapi Allah yang menentukan kita pengen punya anak soleh tapi akhirnya jadi raga karu-karuan bukan urusan kita yang penting kita ikhtiar kewajiban kita kan ikhtiar kita berusaha yang menentukan Allah itu padi sudah tumbuh soal subur dan tidaknya kita berusaha kasih pupuk udah dikasih pupuk melengkap juga bukan urusan kita urusan Allah subhanahu wa ta'ala amanat dari Allah kita jaga anak titipan kita jaga supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala amanat dari orang-orang yang titipkan kepada kita kalau yang nggak sanggup jawab saya nggak bisa kalau kita sanggup terima ini semua nih titipan semua nih paket parkiran titipan semua dijaga dirawat begitu wali amanatihim wa ahdihim rabbum kalau orang sudah begitu alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun itu orang yang beriman yang sudah berlaku saat dan ketentuannya ada dia akan mendapatkan warisan surga Allah mewariskan surga kepada orang-orang yang beriman tadi yang syarat biha khalidun dia akan masuk surga firdaus mereka langgeng selamanya di akhirat adalah langgeng abadi sementara di dunia ini gak ada yang abadi kita dulu cakep kita dulu ganteng kita dulu kencang kulitnya sekarang coba ya dulu dilus-lus kulit kita halus amatnya sekarang dulu dicubit aja gak dicubit sekarang bukan cubit lagi itu dulu yang gak ada yang abadi itu di akhirat orang kalau masuk surga langgeng di surganya kalau masuk neraka orang kafir langgeng di nerakanya na'udzubillah min satu yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang beriman yang kedua walladzina utul ilma darajat yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah orang yang punya ilmu di guru-guru kita kemarin telah memperingati hari guru silakan depan aku astagfirullah guru ngaji perhatikan guru ngaji tuh
ada yang dapat itu, dapat ini. Itu guru kita yang mengajarkan sesuatu yang tadinya kita tidak tahu jadi menjadi tahu. Itu allama bil qalam, allamal insana malam. Yang kita tidak tahu arti sebuah bacaan terus menjadi tahu. Tahu abata tidak tahu tadinya. Begitu ada guru ngaji kita tahu. Yang menjadikan kita tahu sebuah bacaan, yang menjadikan kita tahu arti sebuah huruf, yang menjadikan kita tahu rambu-rambu lalu lintas. Itu jasa siapa? Guru. Makanya ada satu syair yang begitu agak menyentuh buat kita. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Itu untuk guru tuh. Tahu artinya tahu? Tahu nggak artinya? Arti dagangan. Man ana laulakum. Siapa aku tanpa kalian wahai guru? Siapa aku? Aku nggak bakal jadi RT kalau nggak ada engkau, nggak bakal jadi RW kalau nggak ada guru, nggak bakal jadi lurah kalau nggak ada guru. Nih LPM jadi LPM karena ada gurunya, sampai SH karena ada guru. Tapi guru suka disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Tak kelihatan jasanya, padahal mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, semua karena ada jasa guru. Tapi ada orang yang mengatakan guru beban negara, anjing. Karena saya sebagai guru jadi beban negara. Dia jadi menteri aja jasa guru. Kenapa jadi beban negara? Mereka yang jadi beban negara. Guru, ya Allah, kadang-kadang jadi dilema. Guru ingin anak didiknya disiplin, ada pinter, disuruh kerjain PR, nggak kerjain PR, ditegur sama gurunya, udah ditegur sama gurunya, gurunya ditegur sama wali muridnya. Dilaporin, kemana lapornya? Banyak guru yang di penjara, padahal ingat anak didiknya sukses. Anak didiknya itu disiplin, ingin berhasil, tapi begitu diluruskan tidak terima. Itu guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Mana jasamu? Enggak. Ini padahal kita jadi orang begini, jasa guru. Man ana laulakum. Siapa aku tanpa kalian wahai guru? Kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Bagaimana aku tidak mencintai engkau, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, aku tidak akan berpisah dari engkau wahai guru. Tanpa kalian aku tidak jadi apa-apa. Itu man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Baiknya masih ada yang menceritakan tentang guru dan kerendahan kita sebagai muridnya. Kerendahan kita sebagai muridnya, terus memuji keinginan guru, memuji keberhasilan guru menjadi kita seorang yang tahu arti sebuah bacaan. Ini kita lagi di tol nih, ada jurusan apa itu? Ada jurusan Cipularang, kalau lurus Cikampek terus kemana lagi itu? Cipali ya, Cikampek, Cipali. Kalau kita tidak bisa baca, boleh jadi mau ke Cipularang jadi lurus. Mana baik kan? Maunya ke Bandung, kenapa sampai ke Cirebon? Kenapa? Gak ada guru, gak ngajarin kita. Itu kalau Jakarta ada Seripi, ada Tanah Abang, ada Tanjung Priuk, ada Bandara Suta. Kalau nggak bisa baca mau ke Suta, kita mana ke Tanah Abang? Maunya naik pesawat jadi belanja. Itu kenapa? Lu kan disuruh naik pesawat, kenapa mendapat baju? Orang jalannya ke situ, kenapa? Gak bisa baca. Kita tahu mau ke Bandara ya Suta, mau ke Priuk ya kanan, mau lurus ya ke Merak. Itu kenapa? Tahu bacaan. Dari mana tahu bacaan? Dari guru. Astagfirullah. Muliakan guru kita. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang dapat bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya Rabbal. Terus
Ini ada lagi buat santri nih, PR lagi nih. Kalau tadi Yarpai kenapa jadi kasar? Ini lagi begini. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mestinya begini. Kalau kita punya istri lebih dari satu, menjelang asar itu keliling sama istri-istri kita. Ini istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat. Ini menjelang asar. Pas gilirannya dia malam ini, kita berada di akhir itu. Ini enggak gilirannya, ini enggak gilirannya. Oh gilirannya si Anu yang keempat, maka terakhir di situ. Itu mestinya itu yang begitu. Rasulullah mencontohkan begitu. Menjelang asar, Rasulullah datang kepada istrinya Siti Hafsah, Siti Aisyah, Siti Maimunah. Datangnya ke Siti Hafsah, rumahnya Siti Hafsah. Cuma Siti Hafsah minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, astagfiruka bi al-sudu abawaiya. Saya minta izin ya Rasulullah, saya mau ziarah dulu kepada kedua orang tua saya. Boleh diizinkan oleh Rasulullah. Pak izin Rasulullah SAW. Rasulullah mengizinkan. Cuma selama itu Siti Hafsah ziarah kepada orang tuanya, ada istrinya dipanggil satu, Siti Maria Kibtiyah. Siti Maria Kibtiyah yang anaknya Ibrahim. Satu-satunya anak dari 7 anak Rasulullah yang lain ibu dari luar Siti Aisyah adalah Ibrahim dari Maria Kibtiyah. Masuklah Maria Kibtiyah ke rumahnya Siti Hafsah. Rasulullah di situ bersetubuh dengan Siti Maria Kibtiyah. Begitu datang Siti Hafsah yang punya rumah, marah. Itu lihat pintunya terkunci. Ya Rasulullah, engkau mengizinkan aku untuk ziarah kepada orang tua. Ternyata itu alasannya, karena engkau masukkan istri lain. Dan begitu bersetubuh lagi di atas kasus saya. Marah cerita Siti Hafsah. Jadi kalau ada marah istri pada sekarang itu, memang dari dulu juga ada. Ya, wajar dan manusiawi ya. Ya walaupun istri Nabi juga ada marahnya. Marah, kata Rasulullah, jangan dibilangin kepada Aisyah ya. Jangan dibilang sama istri yang lain ya. Udah, kamu aja yang tahu. Enggak, saya akan bilangin ke Siti Aisyah. Nah, kalau begitu saya haramkan istri saya selama 30 hari saya tidak akan bersetubuh dengan Siti Maria Kibtiyah. Boleh kan begitu? Itu kalau dalam fikih namanya sumpah li'an. Suami tidak akan menjimai istrinya. Itu kalau dalam fikih itu selama 40 hari. Ini 1 bulan Rasulullah begitu. Maka turunlah ayat 5 ya ayuhan nabi 5 tuharrimu ma ahallallahu wa tabtaghi mardata azwajik. Ya ayuhan nabi 5 tuharrimu ma ahallallahu. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah sudah halalkan? Itu istrimu halal, kenapa engkau haramkan? Tabtaghi mardata azwajik. Hanya semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dari istrimu. Padahal Allah tidak ngomong begitu. Istrimu semua halal, kenapa engkau haramkan? Hanya sekedar ingin mendapatkan keridhaan istrimu, supaya istri yang lain ridho. Ini Siti Maria Kibtiyah saya haramkan untuk saya. Turun ayat itu, tabtaghi mardata azwajik. Saya ingin tanya ke santri, kenapa itu? Mardota kan itu adalah jamak muannats salim, ya. Jamak muannats salim ditambahkan alif dan tak tanis. Tapi kalau jamak muannats mardota ada tabda mardoti kalau mardoti alamat nasabnya kasroh. Itu kalau jamak muannats salim. Kenapa ini fathah? Dicari sama santri itu alasannya ya. PR lagi tuh. Nanti kasih tahu, udah selesai kasih tahu makin. Kita bengong, nggak tahu ya. Yang tahu Ustaz Anjuruna illa sayhata wahidatan ta'buduhum wa hum yakhisimun. Dicari yakhisimun itu fi'il mudhari. Fi'il madinya apa itu? Lama yakhisimun dapatkan apa? Derajat diangkat oleh Allah dua. Pertama orang yang beriman akan mendapat bahagia, tadi syarat ketentuannya berlaku sudah kita paparkan. Yang kedua, orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Di guru-guru ngaji kita, guru di sekolah semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rendahkan mereka. Mereka kita ayumi, mereka kita butuhkan masyarakat. Ada orang mati, siapa yang nyolatin? Nah, guru. Nah, oleh karena itu kita hormati guru kita. Mereka diangkat derajat oleh 1000 kali kita rendahkan mereka. Kalau Allah sudah mengangkat, gak ada yang bisa merendahkan. 1000 kali kita menahan bencana. Kalau Allah sudah memberinya, siapa yang bisa menahan banjir? Siapa yang bisa menahan turun hujan? Siapa yang bisa menahan longsor?
gempa bumi gak ada. Manusia cuma bersahabat dengan ilmu yang ada, tapi ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Meskipun Indonesia sebenarnya masih ada waktu, tapi ini mudah-mudahan walaupun hanya secuil yang kita dalam keadaan bersuci dan dalam momen memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Ada syafi'un, ada musyafa'. Syafi'un yang memberikan syafaat, musyafa' yang pertama kali diterima syafaatnya adalah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita besok mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bersuci minggu depan nanti insyaallah di musola Ada untuk mengingatkan musola Al-Istiqomah untuk minggu depan. Kemudian yang terakhir, momen yang terakhir nanti setelah penutup atau doa jangan pulang dulu. Insyaallah panitia ada beli. Ya. Sebagai kata penutup, kami atau saya atas nama pribadi sebagai pengatur acara ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang muslimah, kepada guru semua. Bila mana dalam penyampaian kami ada kata-kata yang kurang tersusun, doa untuk mohon keikhlasan kepada guru kami, Ustaz Bapak Haji Imam Ismail. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب Sekian dari kami. Nampaknya bertiga atau disesuaikan. Jangan semangat. Tetap semangat, pokoknya mah bersuci. Semangat udah gitu aja dah. Wabarakatuh. Selamat pagi buat keluarga besar Ciber, khususnya keluarga besar Kelurahan Cikewul. Di pagi hari ini tetap menjalankan rutinitas walaupun di hari Minggu, tetap karena hidup tetap berjalan, tetap semangat, luar biasa. Cikewul istimewa. Takbir. Allahu Akbar. Dengan penampan. Bersuci berkah. Selalu subuh hari ini berkah sambil maulid, semuanya makan kebuli. Oke. Ikan hayam ya lain kecil orang.